Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas berita-berita terupdate tentang perpolitikan hari ini. Apa saja kejadian-kejadian yang lagi viral hari ini di media sosial. Kita akan segera untuk menambah berita terupdate dengan kalian semua. Let's play this video guys and let's go. Yang pasti 19. Bentar, saya hilang fokus dengan muka gembira koruptor satu ini teman-teman ya. Juara satu Liga Korupsi Indonesia, PT Pertamina. Total korupsi PT Pertamina 965 triliun. 193 dalam 1 tahun. Dan telah terjadi selama 5 tahun dan mukanya seperti muka bahagia, happy ditangkap. Pantasnya orang-orang seperti ini dihukum mati ya teman-teman ya. Gimana pendapat kalian ya? 9 itu 190 triliun itu 1 tahun itu aja. Jadi nanti pelaksananya ini nanti 5 tahun. Jadi mulai tahun 2018 sampai 2023. 5 tahun, silahkan aja hitungnya berapa. Ada penambahan tersangka ataupun pemeriksaan? Baru 7 insya Allah lah nanti ke depan. Ya, mukanya bandit ini tersenyum bahagia. Pikir nanti ya nggak apa-apalah saya di penjara, paling dihukum 15-20 tahun, jalani 2/3-nya, bebas, saya masih tetap kaya raya, keluar masih kaya raya. Karena kan tidak ada RUU perampasan aset, para mahasiswa nggak mau bergerak kalau nggak dibayar. Aduh, lucu teman-teman ya. Aduh, gelap deh pemikiran mereka kalau gitu. Wow, bahagia sekali Anda. Santai tersenyum. Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, Presiden Jokowi tolak 4 usulan revisi Undang-Undang KPK oleh DPR. Rekam jejaknya ada, videonya ada. Tapi Hasto membangun sebuah narasi yang memfitnah Pak Jokowi untuk yang terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Ya, bukan Hasto namanya kalau nggak fitnah, teman-teman. Bukan Hasto namanya kalau nggak garing cerita. Orang udah di penjara bukannya minta maaf. Bukannya introspeksi diri, sudah ditangkap, masih saja terus menyebarkan kejahatan, fitnah-fitnah yang jahat itu kepada Pak Jokowi. Semakin Anda menghujat, memfitnah Pak Jokowi, semakin Anda akan mendapatkan karma Anda. Tunggu saja ya. Aduh, wow. Kejagung buka peluang panggil Ahok terkait dugaan korupsi Pertamina. Aduh, PDIP lagi. Aduh, waktu itu saya tahu Pak Ahok adalah dirutnya teman-teman ya. Direktur utamanya atau komisaris, saya juga udah agak lupa teman-teman ya. Tapi ini benar, kalau misalnya Pak Ahok dipanggil dan diperiksa KPK, ini benar-benar bisa menjadi berita yang akan viral juga ya. Ya, di saat kita mendengar juga katanya KPK akan melakukan pemeriksaan kepada Ganjar Pranowo terkait dengan gratifikasi di Bank Jateng, ya. Usai Hasto ditangkap, PDIP sekjennya, kemudian kader-kadernya ini mulai dipanggil dan mau diperiksa. Ada apa ini, teman-teman? Apakah di sana sarangnya? Oh, wow. Wow, kalau memang benar ini bahaya ini, teman-teman ya. Jadi siapapun yang terlibat dalam perkara ini, baik berdasarkan keterangan saksi maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain, pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan. Siapapun. Siapapun akan dipanggil dan dimintai keterangan ya, termasuk Pak Ahok. Aduh, ini akan jadi viral. Sebenarnya kami dari mahasiswa itu menyambut baik terkait efisiensi ini apabila dia tepat sasaran. Makanya kami dalam tuntutan adalah kaji ulang, bukan menolak efisiensi, Mbak. Oke. Nah, Ya, clear karena ya kita kita melihat ya, supaya Ginilah ya, kalau mahasiswa ya kayak gini. Itu kalau bahasa orang Sulawesi Utara itu putar balik. Putar balik, omong kosong ya. Itu suka memutar balikan keadaan dan kenyataan yang ada.
Ketika ditanya, kami bukan menolak efisiensi, tapi kami meminta agar supaya pemerintah mengkaji ulang efisiensi anggaran. Tapi jelas-jelas mereka membawa spanduk dengan tulisan segede ini, tolak efisiensi. Mahasewa ya. Inilah otak mereka itu kadang itu bisa diterka dengan sangat gampang oleh masyarakat ya. Itu mau berbohong tapi ya itulah untuk mereka hanya sebatas 40.000. Aduh, mau bohong, mau mereka berpikir mau mengipuli masyarakat, mereka berpikir mau mencoba untuk merasa diri tidak ditunggangi, memberikan petunjuk bahwa tidak ditunggangi, tapi fakta dan rekam jejak yang membuktikan. Inilah the true of Mahasewa. Gila. Ini update terbaru nih. Ternyata tindakan korupsi yang dilakukan pejabat Pertamina ini tidak hanya merugikan negara 193 T, tetapi hampir 1000 T, hampir 1000 triliun. Itu baru kerugian negara tuh. Gimana kerugian masyarakat? Misalnya kali-kaliin aja nih, harganya Pertalite misalnya ya 10.000. Terus kalau misalnya beli Pertamax yang mana isinya sebenarnya Pertalite itu harganya 13.000. Berarti setiap 1 liter, misalnya satu orang aja nih, satu masyarakat setiap mengisi 1 liter dari tahun berapa itu, mereka ada kerugian 3.000. Nah kali dah tuh berapa kali dia dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun ngisi bensin. Nah kerugiannya baru satu kali berapa juta masyarakat yang selama ini tertipu. Bisa nggak sih dituntut gitu pengembalian duit gitu buat masyarakat? Karena yang rugi bukan cuma negara tapi masyarakat weh. Kita rugi cuy. Jadi bagus nih kalau misalnya masyarakat benar-benar bersatu nih nuntut ke Pertamina gitu, balikin duit gue ya kan selama ini bukan Pertamax yang dibeli, Pertalite. Miris emang negara kita itu, susah banget orang ya, jujur ya. Padahal gaji lu tuh kampret, gaji lu itu miliaran, masih aja lu mau manipulatif. Belum cukup gajinya kah? Nih, penghuni neraka lu, please. Ini kan undang-undang untuk terpidana kasus korupsi kan ini nggak jelas dan nggak ditegasin ya. Nggak tahu dah tuh kenapa itu anggota-anggota DPR sana tuh kagak mau ngesahin, misalnya kayak perampasan aset atau dihukum metong bagi terpidana korupsi. Ngapa kalian nggak mau Kalau misalnya nggak mau, gimana kalau masyarakat aja gitu ya yang buat sanksi sosial, tapi sanksi sosial yang bukan bullying aja gitu. Nanti kalau misalnya ada terpidana korupsi yang kita tahu, kita datengin aja rumahnya ya kan, persekusi keluarganya kan kayak gitu, karena masyarakat udah muak sebenarnya. Apalagi kalau misalnya nanti ini udah diadili gitu ya, tahu-tahu hukumannya cuma 5 tahun penjara, denda 1 miliar. Alah mak, hakimnya juga nanti digeruduk. Iya teman-teman ya, kata kakak ini ada benarnya juga ya. Ini sudah sekian lama loh kita ini menjadi bangsa yang itu tindak pidana korupsi itu paling terbesar mungkin di dunia ya. Itu sudah sejak lama kita dirongrong atau dihantui dengan korupsi yang besar. Itu tidak pernah dalam setahun gak ada kasus korupsi yang besar terbongkar. Itu pasti ada. Tapi di era Pak Prabowo ini banyak sekali kasus korupsi yang mulai yang mega korupsi, bukan korupsi yang kecil tapi besar. Ini sudah mulai. Tapi menjadi pertanyaan selama puluhan tahun in DPR apa mereka gak bisa mengkaji ini? Masih berbalik di bawah, masih menghargai hak asasi manusia, masih mencoba memikirkan bagaimana status sosial atau keadaan para koruptor itu untuk memberikan hukuman yang berat. Mereka masih memikirkan bagaimana kehidupan mereka. Apakah dipakaikan masker teman-teman untuk melindungi privasi, katanya untuk melindungi privasi koruptor, untuk melindungi hak asasi manusia para koruptor. Lantas kalian gak berpikir, hai para orang anggota DPR, kalian gak berpikir bagaimana ratusan juta rakyat Indonesia yang mereka sengsarakan dari pribadi-pribadi yang melakukan kejahatan mereka? Apa kalian gak memikirkan hak-hak asasi masyarakat Indonesia? Kalian hanya mementingkan para koruptor. Hei, kalian itu Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Koruptor. Kenapa
Kenapa kalian nggak bisa mensahkan undang-undang yang tegas, yang kuat untuk hukuman para koruptor, agar supaya orang yang mau melakukan koruptor ini berpikir 2 kali untuk melakukan korupsi? Kenapa? Ya, di saat negara lain sudah tegas dengan para koruptor, DPR di kita itu masih memikirkan bagaimana hak hidup seorang koruptor. Miris. Sepakat lawan, sepakat. Hanya ada satu kata. Lawan. Hanya ada satu kata. Lawan. Presiden Republik Indonesia. Sekian dari Mas Ewa lagi malas Mas Ewa, teman-teman. Ya, inilah yang terjadi, teman-teman. Saya berharap, tapi ya kita tahu memang kita semua masyarakat Indonesia sedih dan agak sedikit pesimis ketika korupsi yang begitu besar, yang seharusnya itu uang-uang yang dirugikan negara yang dirugikan karena korupsi ini yang begitu besar, 300 triliun, ini hampir 900 bahkan hampir 1000 triliun, itu bisa dipakai untuk membangun negara, infrastruktur di mana-mana, untuk memberikan makanan bergizi gratis untuk anak-anak, bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat, bisa memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Dana itu ternyata hanya habis dipakai oleh para koruptor ini. Nggak tahu uangnya pasti mereka sembunyikan di bank luar negeri, atau mereka timbun, atau mereka cuci uang di perusahaan-perusahaan fiktif mereka, teman-teman ya. Itu sedikit membuat kita agak pesimis. Tapi kita juga bisa melihat dari sisi yang positifnya, bahwa Pak Prabowo hari ini benar dengan komitmennya untuk memberantas para tikus-tikus itu. Kita berharap mereka terus-menerus dibongkar. Ya nggak apa-apa, terbongkar semuanya saja, biar benar-benar bersih pemerintahan kita. Makanya saya jadi optimis sekali dalam kepemimpinan Pak Prabowo. Saya bahkan menginginkan Pak Prabowo itu 2 periode, agar supaya para koruptor ini bisa benar-benar dibersihkan. Akan tapi kita juga harus menuntut nih, mana Mas Ewa, menuntut ini untuk penegasan undang-undang terhadap para koruptor ini. Undang-undang yang benar-benar tegas loh untuk hukumnya, teman-teman ya. Agar supaya mereka bisa melihat kan, para mereka yang duduk di bangku strategis dalam pemerintahan yang bisa melakukan korupsi, itu berpikir lagi untuk melakukan korupsi seperti apa. Bagaimana pendapat kalian semua, teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and